Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Siti Anifah. Di sini saya akan melakukan pendidikan atau memberikan informasi kepada Ibu mengenai MPASI. Nah, Ibu sebelumnya mengisi inform konsen bahwa pada hari ini dilakukan konseling ya Bu. Ibu setuju kan? Nah, Ibu silakan tanda tangan di forum ini. Kemudian saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu umur bayi Ibu berapa bulan ya Bu? Oh, 10 bulan gitu. Sebelumnya Ibu udah pernah tahu belum mengenai MPASI atau udah pernah mendapat informasi Bu? Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan apa sih itu MPASI ya Bu. Jadi MPASI itu makanan pendamping ASI ya Bu. Nah, makanan pendamping ASI ini dimulai sejak bayi berusia 6 bulan, kemudian sambil menyusui gitu Bu, selama 2 tahun seperti itu Bu. Atau misal ada tanda-tanda bayi sudah bisa menegakkan kepala atau sudah bisa duduk seperti itu Bu. Nah, tujuan dari MPASI ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi pada bayi Bu. Jadi selama berjalannya waktu kandungan ASI itu berkurang Bu, seperti itu. Kemudian ada strategi Bu. Nah, strategi yang digunakan dalam memberikan MPASI itu biasanya tepat waktu ya Bu. Tepat waktu itu kapan Bu? Nah, dimulai bayi sejak usia 6 bulan ya Bu. Kemudian adekuat. Nah, adekuat ini diartikan bahan atau makanan itu mengandung karbohidrat dan protein seperti itu Bu. Kemudian aman dan higienis. Bahan-bahan yang digunakan itu harus dipastikan aman, kemudian halal Ibu. Kemudian peralatan yang digunakan untuk membuat atau proses pembuatan itu harus higienis ataupun bersih seperti itu Bu. Kemudian diberikan dengan cara yang benar. Bagaimana Bu? Jadi ketika bayi itu ada sinyal lapar Bu, misalkan memasukkan jari ke mulut seperti itu Bu. Kemudian nangis menunjukkan suatu makanan seperti itu Bu. Selanjutnya ada kriteria MPASI. Nah, kriteria MPASI ini harus dipenuhi setiap harinya ya Bu. Misalkan umur bayi ibu kan 10 bulan. Nah, energi yang diperlukan itu setiap harinya 300 kalori Bu. Kemudian ada tahap perkembangannya Bu. Misalkan apabila bayi ketika disuapin itu bibirnya merapat Bu. Nah, seperti itu. Kemudian si bayi bisa berkata seperti menunjukkan itu makanan mungkin dengan bahasa yang kurang jelas seperti itu Bu. Terus ada menggumamkan rasa lapar, misalkan bayi berkata mama seperti itu Bu. Kemudian ibu bisa memberikan 3-4 kali makan ya Bu. Kemudian 1-2 sekali tiap makan seperti itu Bu. Kemudian teksturnya ibu bisa menggunakan tekstur misal sayuran dicincang-cincang halus atau sayuran dicincang kasar. Kemudian bisa makanan yang dapat dipegang bayi, misalkan ibu bisa mengasih biskuit kayak seperti itu Bu. Nah, dalam hal ini ibu harus sabar, kemudian memotivasi atau mendorong anak untuk mau makan Ibu. Jangan memaksa anak, misal dibohongin seperti nanti ini dimakan kucing, itu seperti itu jangan ya Bu. Tapi memberikan motivasi bahwa misal ayo makan Dek, ini baik untuk kesehatan, misalkan biar cepet gede seperti itu Bu.
Kemudian ada hal yang harus diperhatikan ketika memberikan MPASI. Yang pertama, protein hewani dan nabati itu diberikan sejak usia 6 bulan ya Bu. Kemudian telur, daging, ikan diberikan benar-benar matang Bu, jangan setengah matang kayak gitu ya Bu. Kemudian tidak disarankan untuk memberikan jus bayi di bawah 1 tahun Ibu, berarti anak Ibu kan 10 bulan ini belum boleh diberikan jus. Kemudian pastikan ketika anak mau makan tangan bersih seperti itu Bu. Kemudian hindari pemberian makanan lemak tinggi, kemudian makanan instan atau penyedap rasa seperti itu. Kemudian jangan memberikan madu pada usia anak di bawah 1 tahun ya Bu. Nah, kemudian MPASI itu ada jenisnya ya Bu, misal jenis homemade atau buatan sendiri, dan jenis komersial itu produk yang dijual di pasaran Bu, Ibu udah tahu lah ya. Misalkan MPASI homemade ini MPASI yang dibuat sendiri dengan variasi sendiri, rasa sendiri, aroma sendiri, sehingga ibu dan anak bisa mengeluarkan ide-ide untuk membuat MPASI sendiri seperti itu. Sedangkan MPASI komersial ini MPASI yang dijual di pasaran Bu, jadi sudah memenuhi standar lembaga kesehatan dunia. Jadi makanan makanan ringan yang sudah ada standar kesehatan dunia itu sudah aman. Misalkan kayak bahan pengawetnya itu sudah dipastikan aman untuk si bayi ya Bu. Nah, untuk informasi nilai gizinya, Ibu bisa melihat pada kemasan produk ya Bu di luaran itu. Biasanya di situ tertera ada tulisan informasi nilai gizi, misalkan takaran persajian seperti itu ya Bu. Ibu bisa dilihat seperti misalkan persajian itu 100 kalori, sedangkan bayi Ibu kan itu membutuhkan 300 kalori. Berarti dalam penyajiannya Ibu harus 3 kali penyajian seperti itu ya Bu. Atau mungkin Ibu langsung melakukan misalkan dalam bentuk biskuit nih, biskuit 1 kepingnya itu berapa kalori, misalkan satu keping biskuit itu 25 gram. Nah, 25 gram itu misalkan ini 100 kalori, berarti Ibu harus memberikan 3 keping kepada bayi setiap harinya, seperti itu ya Bu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh MPASI yang buatan sendiri ya Bu. Misalkan ada nasi tim kacang merah. Nah, bahannya itu ada 50 gram nasi aron merah, kemudian ada 20 gram kacang merah, kemudian ada labu, kemudian ada minyak kelapa, seperti itu Bu. Nah, untuk alatnya Ibu bisa mengukus di wadah tim, misalkan kayak panci kukusan seperti itu ya Bu. Kemudian cara membuatnya ada misalkan nasi aron kacang merah itu ditaruh di wadah tim atau kukusan ya Bu. Kemudian tambahkan minyak sedikit, kemudian tim hingga matang. Kemudian labu siam diiris tipis, kemudian dimasukkan ke dalam tim hingga matang. Kemudian siap dihidangkan. Bisa ditambahkan dengan daun bawang atau seledri ya Bu untuk menambah aroma makanan seperti itu. Terus kemudian untuk takarannya, misal Ibu menggunakan mangkok 250 ml ya Bu. Nah, untuk pembuatan MPASI komersial atau produk, Ibu bisa melihat prosedur penyajian di dus atau luarannya ya Bu. Di situ bisa Ibu lihat. Kemudian dilihat takaran persajiannya berapa. Misalkan 300 kalori. Nah, 1 keping itu misalkan 100 kalori. Berarti Ibu harus memberikannya 3 keping seperti itu Bu. Nah, Ibu apakah ada pertanyaan Ibu?
Oh ya, oh Ibu mau bertanya, bagusan MPASI homemade atau MPASI komersial? Nah, untuk bagus atau tidaknya, untuk menjaga kesehatan kita, terus dari bahan-bahan yang mungkin kita tidak tahu, itu sebaiknya ibu membuat MPASI sendiri, karena kita tahu bahan yang digunakan, kemudian kebersihan yang kita gunakan, atau mempersiapkan alat-alat yang kita gunakan, seperti itu. Nah, hanya saja pembuatan MPASI sendiri itu memerlukan kesabaran dan keuletan ya Bu, jadi sabar, itu prosesnya lama. Nah, sedangkan untuk komersial kan itu bahan yang digunakan memang sudah ada di komposisi, namun hanya saja kita menghindari untuk yang seperti pengawet kayak gitu ya Bu. Nah, kemudian kalau keuntungannya kalau menggunakan MPASI komersial atau buatan produksi, itu memang lebih simple Bu. Jadi kita tidak repot untuk menunggu menunggu tim sampai matang seperti itu Bu. Nah, kalau yang MPASI komersial itu kan kita tidak langsung menyampurkan misalkan ke dalam air 75 cc seperti itu. Nah, Ibu mungkin ada pertanyaan lain nggak Bu? Oh, nggak ada. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri ya Bu. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.